43 rumah di Desa Sugihbuluh diterjang angin puting beliung. Banjirop kembali landa Banjarmasin. Drone dilarang beroperasi saat 5 Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Saudara Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Selasa 23 Desember 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azani, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara angin puting beliung menerjang permukiman warga di Desa Melayu Martapura Timur, Kabupaten Banjar pagi tadi. Belasan rumah rusak, 8 diantaranya hancur, sementara 1 warga mengalami luka akibat kejadian tersebut. Angin puting beliung menerjang permukiman warga di Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Angin kencang yang datang secara tiba-tiba bersamaan dengan turunnya hujan mengakibatkan belasan rumah warga rusak dalam sekejap. Sebanyak 8 rumah warga dilaporkan hancur dan sebagian hingga rubuh. Sementara 5 rumah lainnya mengalami kerusakan cukup parah dengan tingkat kerusakan mencapai sekitar 70%. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, 1 warga mengalami luka akibat terkena pecahan kaca dan telah mendapatkan perawatan. Subuh pagi itu Pak, angin itu agak datang mendadak. Yang terdampak? Yang terdampaknya itu yang parah 8, jadi yang 5-nya itu di atas kadar 70% lah. Korban hanya 1 orang luka ringan karena pecahan kaca. Ini langsung aja kayak nang diharu langsung memutar aja, asal hubungannya langsung habis terbang. Berarti kan ada yang kayak mode anginnya begini dulu. Kan ada langsung aja habis itu. Aku anak ke sini sudah tambur. Untung aku masih ingat lagi masih bulik. Jadi habis sudah ternyata tambur. Kira-kira kejadiannya jam berapa, Man? Sekitar jam 5:30. 6. Habis subuh juga sudah tuh. Peristiwa angin puting beliung ini menjadi pengingat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi secara tiba-tiba. Aparat terkait mengimbau masyarakat agar segera mencari tempat aman dan melaporkan kondisi darurat apabila cuaca memburuk. Ya, Saudara, Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan merilis kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir November 2025. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan rilis terbaru kondisi ekonomi daerah. Dalam data tersebut, ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir November 2025. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional. Kepala Kanwil DCPB Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% years on years pada triwulan 3 2025, didukung oleh sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Sementara pengolahan fiskal berjalan optimal dengan belanja APBN mencapai 89,06% dari pagu dan penyaluran transfer ke daerah atau TKD yang dominan sebesar 29,43 triliun rupiah. Selain itu, kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi, menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan. Ini cukup berimbas di sektor nasional,
di mana sektor nasional kita melihat juga optimisme dari sisi penjualan kendaraan bermotor dan sebagainya, yang kemudian intinya ini optimisme ini terbawa juga di Kalimantan Selatan. Dan inilah yang kemudian kami harapkan nantinya bisa didukung bersama dengan akselerasi dari penyerapan anggaran ataupun akselerasi dari penyaluran APBN ataupun APBD di Kalimantan Selatan. Sementara itu, pengelolaan anggarannya efektif dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM. Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global. Dukungan terhadap UMKM berjalan efektif dengan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR mencapai 4,61 triliun dan pembiayaan ultramikro atau UMI sebesar 63,67 miliar. Dari rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri Kalimantan Selatan, tingkat inflasinya masih terkendali. Sementara itu, harga beberapa bahan pokok di beberapa daerah lain di Indonesia mulai menjadi pemicu kenaikan inflasi seperti harga cabai dan telur ayam ras. Ditemui di sela rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring, Kepala Bapenda Kalimantan Selatan, Subhanar Yaumil, menyampaikan di beberapa daerah lain di Indonesia, harga komodi seperti cabai dan telur ayam ras mulai berdampak atas kenaikan inflasi. Sementara itu, Kalimantan Selatan berkat upaya bersama dengan menjaga kestabilan pasokan komoditas dan kegiatan pangan murah, telah mampu menjaga tingkat inflasi secara nasional karena tidak mengalami lonjakan harga. Jeneponto, kemudian Takalar, kemudian Kediri Kota, kemudian ada beberapa yang tinggi inflasinya yang disebabkan oleh beberapa komoditi tadi, diantaranya adalah cabai rawit, telur, karena bahkan di Sulawesi itu kenaikannya sampai dengan 245% dari yang sebelumnya. Nah, kalau di Kalimantan Selatan sendiri, nah alhamdulillah kita masih bisa terkendali. Nah, karena semua stakeholder yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, nah kaitan dengan telur, kemudian kaitan dengan cabai rawit dan beberapa komoditi lainnya, nah ini alhamdulillah stabil dan kita dijaga. Jadi tim inflasi di Kalimantan Selatan bekerja optimal untuk. Selain itu, Subhan juga menyampaikan dalam rapat koordinasi inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara daring ini, atas kondisi pendapatan Kalimantan Selatan yang mampu tertinggi se-Indonesia hingga pekan ketiga bulan Desember 2025. Dari sebelumnya hanya masuk 4 besar se-Indonesia. Puluhan rumah tak layak direhab. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Saudara, setelah berpuluh-puluh tahun tinggal di rumah yang tak layak huni, warga Banjarmasin Tegah, Arbaya, dan Rosdiana akhirnya bisa kembali bernafas lega. Kini mereka tak lagi diselimuti rasa khawatir akan kondisi rumah, sebab keduanya menjadi salah satu penerima manfaat program rehabilitasi rumah gratis dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
Rasa haru dan bahagia terpancar dari wajah Arbaya, salah satu penerima manfaat program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni, Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Setelah puluhan tahun menempati rumah yang lapuk, kini wanita berusia 56 tahun ini tak lagi dilanda kekhawatiran akan kondisi tempat tinggalnya. Meski ia harus merelakan tabungannya sebesar 7 juta rupiah sebagai pekerja serabutan untuk biaya tambahan renovasi. Ia mengaku bersyukur rumah berukuran 3 kali 5-nya ini bisa direnovasi total, mengingat kondisi rumahnya dahulu yang cukup parah. Kumuh banget, nggak ada kumuh gitu dan tidak layak tuh Bang. Lantainya sudah roboh, itu retak dah, mau lapuk kayak itu nah. Itu lama kayak 10 tahun lebih. Ini kan sudah 50 tahun di sini tinggalnya. Iya bangun dibongkar semuanya. Hal serupa juga dirasakan Rosdiana, penerima manfaat lainnya. Kini, wanita berusia 50 tahun ini merasa lebih tenang setelah rumahnya direhab. Sebelumnya, kondisi rumahnya lapuk dan bocor di beberapa bagian bila hujan, membuat dirinya was-was terutama saat cuaca buruk. Dulu tuh rumah nih jar orang Banjar tuh jabuk, jadi ini tawingnya nih geronggaan. Jurung Banjar tuh ungkap, terbuka lah gitu nah, jabuk semua. Sampai plafonnya ini mau jatuh. Ini kalau yang hujan, biar orang Banjar tuh tempias. Jadi masuk banyu tuh sini. Nah, jadi habis nih basah. Ini listrik sini kena guguran banyunya. Jadi ya menangis saya lah. Istilahnya atau malahan pada khawatir lagi bila hujan berdoa bana adalah mudahan jangan mbak angin. Soalnya mbak angin kesini anginnya tempias lalu bocor. Guring tuh di ujung sini nah. Guring. Program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni ini bersumber dari APBD Perubahan tahun 2025. Setiap kepala keluarga menerima bantuan sekitar 35 juta rupiah yang digunakan khusus untuk perbaikan rumah dengan pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Untuk tahun 2026 kita sudah menganggarkan di APBD murni 125 sehingga pelaksanaannya itu bisa di awal tahun kita bagi jadi 3 tahap. Sehingga di akhir tahun mungkin tidak ada pembangunan karena biasanya kan hujan itu cuaca seperti ini di bulan September, Oktober, November seperti itu. Imbas defisit dan efisiensi, tahun ini jumlah rumah tidak layak huni yang direnovasi Dinas Sosial mengalami penurunan menjadi 29 unit rumah. Sementara tahun sebelumnya ada 88 unit. Meski demikian, di tahun mendatang, Dinas Sosial Kota Banjarmasin menargetkan ada peningkatan jumlah penerima manfaat agar warga kurang mampu dapat merasakan hunian yang layak, aman, dan sehat. Ya, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri BSPJI Banjarbaru gelar Forum Komunikasi Publik tahun 2025. Kepada kegiatan ini, BSPJI juga resmi melaunching layanan terbaru sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2015. Gelar Forum Komunikasi Publik tahun 2025 Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri BSPJI Banjarbaru selaku PT Kementerian Perindustrian Wilayah Kerja Kalselteng secara resmi launching layanan terbaru yakni layanan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2015. Sertifikasi SNI ISO 9001-2015 merupakan SNI wajib oleh perusahaan industri yang ingin mendaftarkan SNI produknya dan menerima piagam penghargaan sebagai badan publik kategori informatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. BSPJI Banjarbaru memiliki 13 layanan resmi dengan perizinan lengkap dan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi BSPJI Banjarbaru, Sibiru. Untuk mempermudah pelanggan maupun masyarakat untuk memperoleh informasi dan lebih utamanya meningkatkan kualitas layanan. Layanan
sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015. Ini kan kalau untuk produsen yang terkait SNI wajib harus memiliki sertifikasi ISO 9001-2015, sehingga itu yang kami launching di Februari kemarin sebetulnya sudah bisa dilaksanakan dan hari ini kita launching secara resmi. Gitu. Nah, salah satu inovasi yang kami lakukan tentu website kami sangat bagus ya, lengkap informasi ada di sana. Permintaan informasi bisa secara online dan kami menggunakan sistem informasi. Kami menyebutnya sistem informasi BSPJ Banjarbaru atau SIBIRU yang semua pelanggan maupun masyarakat bisa akses. Sehingga relatif sangat mudah untuk memperoleh informasi di BSPJ Banjarbaru. Forum Komunikasi BSPJI Banjarbaru 2025 dilaksanakan di ruang Lampit Hall BSPJI Banjarbaru tanggal 22 Desember 2025 dihadiri para pelaku industri. Dilaksanakan secara offline dan online. BSPJI Banjarbaru memberikan 4 kategori penghargaan kepada para pelaku usaha yang telah teridentifikasi berkinerja maksimal di berbagai bidang layanan BSPJI Banjarbaru. BSPJI terus berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan menyebut kinerja badan publik di Bandua terus menunjukkan tren positif dalam keterbukaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi badan publik dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Badan publik. Angka ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 53 badan publik. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan membagi penilaian ke dalam 3 kategori badan publik, yaitu mulai dari kategori menuju informatif hingga informatif pada kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah provinsi, serta instansi vertikal. Dari 49 OPD pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 40 OPD berpartisipasi dalam penilaian. Hasilnya, 8 OPD berhasil meraih kategori informatif, padahal tahun lalu belum ada OPD provinsi yang masuk kategori ini. Pada kategori instansi vertikal, 17 dari 29 instansi mengikuti penilaian. Dari jumlah ini, 12 instansi berhasil meraih predikat informatif pada tahun 2025. Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan berdasarkan 5 indikator utama yang meliputi informasi wajib berkala, informasi yang tersedia setiap saat, keterbukaan informasi kelembagaan, informasi barang dan jasa, serta perkembangan situs atau portal resmi badan publik. Untuk kabupaten kota yang tahun kemarin Hulu Sungai Selatan yang informatif, sekarang sudah 4 yang informatif. Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tanah Laut. Nah, kemudian untuk OPD provinsi tahun kemarin belum ada yang informatif. Sekarang tahun ini ada 8 yang informatif. Kemudian untuk instansi vertikal langsung mengikuti sudah ada 14 yang informatif. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah sudah mengalami kemajuan dari tahun kemarin. Insya Allah di tahun mendatang badan publik yang berpartisipasi lebih banyak lagi. Kemudian hasilnya juga sangat menjanjikan. Melalui penilaian dan penganugerahan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap badan publik yang masih lemah dalam keterbukaan informasi dapat lebih siap dan serius meningkatkan peran PPID, sehingga mampu mencapai kategori informatif pada tahun mendatang. Untuk meningkatkan komitmen, bersemangat, sehingga pelayanan publik mereka juga akan semakin baik. Dan pemerintah tentu memberikan dukungan kepada semua pelayanan publik yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk meningkatkan transparansinya, untuk meningkatkan komunikasinya, informasinya terhadap masyarakat pada semua apa yang menjadi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Lewat penilaian ini diharapkan seluruh badan publik di Kalimantan Selatan dapat terdorong untuk meningkatkan keterbukaan informasi demi pelayanan masyarakat yang lebih baik. Berjalan selama 6 bulan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tutup program pengimbasan sekolah berbahasa Inggris tahun 2025. Program ini mencetak tambahan 75 guru yang dinilai kompeten dalam pengajaran bahasa Inggris.
Bertempat di Gedung Pendopo, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah gelar penutupan kegiatan program pengimbasan sekolah berbahasa Inggris tahun 2025. Setelah mengikuti rangkaian pelatihan intensif selama 6 bulan, sebanyak 75 guru dinyatakan lulus pengimbasan sekolah berbahasa Inggris. 59 guru diantaranya dinilai sangat kompeten untuk melakukan pengajaran bahasa Inggris. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsur Rizal mengatakan, program pengimbasan bahasa Inggris ini merupakan manifestasi komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia melalui pendidikan yang visioner dan berkelanjutan. Ia menyebut penguasaan bahasa Inggris saat ini sudah menjadi kebutuhan strategis untuk membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan peluang ekonomi global. Hasil dari program ini tidak berhenti pada sertifikat atau angka kelulusan, tapi secara sistematik, salah satunya melalui penguatan kelembagaan dan rencana pembentukan UPT Bahasa agar inovasi ini berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak sekolah. Bupati Samsur Rizal menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan program ini secara terlembaga. Salah satunya melalui penguatan kelembagaan dan rencana pembentukan UPT Bahasa. Kegiatan ini dihadiri Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dan unsur Forkopimda Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, pelaku usaha pelayaran darat mengeluhkan dengan terbitnya instruksi Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 2025 terkait izin tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Karena dalam instruksi ini, izin mereka yang sebelumnya masuk perhubungan darat menjadi lebih rumit dan tidak sesuai spesifikasi alat mereka saat masuk dalam perhubungan laut. Dalam instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, ketentuan izin untuk penerbitan sertifikat kapal, surat kapal, dan dokumen kapal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mulai tanggal 30 April 2025. Padahal sebelumnya pengurusan izin, menurut salah satu pelaku usaha yang juga Ketua Gerakan Jalan Lurus Kalimantan Selatan, Anang Rosadi, dilakukan di perhubungan darat mengingat mereka hanya beroperasi di daerah sungai dan danau. Dengan adanya ketentuan instruksi menteri ini, menurut Anang Rosadi, mereka menjadi kesulitan dalam pengurusan karena ada ketentuan yang beda dalam syarat antara di perhubungan darat dengan perhubungan laut. Untuk itu, pelaku usaha mendesak agar pemerintah meninjau ulang regulasi ini. Samakan yang di laut lepas dengan yang di sungai itu yang tidak bisa disamakan. Kedua, ini akan menyangkut nasib hajat orang banyak karena kan itu kan kalau dia beroperasi itu kan harus ada izin lain. Nah, kalau izinnya itu tidak diberikan oleh Dinas Perhubungan yang selama ini tupoksinya di sana, lalu sekarang mereka menjadi ilegal. Nah, itu kan bisa jadi permainan ditangkap-tangkap di tengah jalan nantinya. Nah, sedangkan aturan menteri itu sendiri belum klop gitu, seperti apa kehendaknya daripada Menteri Perhubungan. Jadi ini mesti dicabut, tidak bisa seperti ini. Anda harus berpikir realistis di dalam membuat aturan. Tidak bisa Anda ingin mengambil aturan begitu aja lalu mengorbankan orang banyak. Ini yang tidak bisa. Anang Rosadi juga menegaskan jika regulasi ini diterapkan maka akan memberatkan bagi pelaku usaha yang sudah ada dan selama ini beroperasi di wilayah perairan sungai dan danau. Sebab spesifikasi kapal dan ketentuan yang diatur atas kepemilikan mereka memang bukan untuk di laut. Saudara, informasi mengenai cekcok uang keamanan tambang berujung maut selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Dengan inovasi Kristep, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan pembayaran yang cepat, aman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Saudara, Kepolisian Resor Banjar, Kalimantan Selatan merilis kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan hutan Desa Artain, Kecamatan Aranio. Peristiwa itu dipicu perselisihan uang keamanan tambang emas tradisional yang diminta korban inisial KD kepada tersangka A. Kepolisian Resor Banjar merilis kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan hutan Desa Artain, Kecamatan Aranio. Kasus ini bermula dari cekcok antara korban berinisial KD dan tersangka A terkait uang keamanan tambang emas tradisional. Saat kejadian, korban mendatangi tersangka untuk meminta pembagian hasil tambak. Namun tersangka tidak terima hingga berujung perkelahian menggunakan senjata tajam yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus ini tengah dalam tahap penanganan hukum, termasuk menahan A yang sebelumnya sempat kabur setelah kejadian. Jadi memang itu hutan ya, TKP itu hutan. Jadi saya perjalanan dari Desa Artain menuju ke lokasi TKP itu 4 jam dengan naik trail rakitan. Jadi dengan kondisi jalan yang lumayan, mungkin kalau dihitung jatuh ya 19 kali ya kira-kira. Dan hutan itu, kemudian hutan itu memang mengarah ke daerah Tanah Bumbu. Hutannya itu mengarah Tanah Bumbu atau kalau di perbatasan Kabupaten Banjar Kahelaan. Nah, kemudian tersangka ini kan istrinya orang Kahelaan. Jadi perkiraan kita dengan buser, perkiraannya dia lari ke sana. Kalau dia lari ke Desa Artain, nggak berani karena di sana keluarga korban semua. Jadi kita mapping arahnya Kahelaan. Alhamdulillah Minggu pagi sampai di kampung Kahelaan dan menyerahkan diri ke Pak RT dengan pembekal, kemudian dibawa ke jam 1 sampai di Polres. Polisi menjerat tersangka A dengan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Tersangka A terancam hukuman penjara maksimal 8 tahun. Polisi ringkus pelaku tabrak lari maut di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Pelaku sempat menyembunyikan dan mengubah bentuk truk untuk mengelabui petugas. Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru berhasil mengungkap kasus tabrak lari yang menewaskan seorang laki-laki berusia sekitar 19 tahun di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Pelaku yang sempat melarikan diri dan mencoba menghilangkan jejak akhirnya diringkus polisi. Identitas pelaku diketahui bernama Suryansah, berusia sekitar 49 tahun, warga Cempaka, Kota Banjarbaru. Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa pelaku berusaha keras menutupi jejak kejahatannya. Mobil dump truck Mitsubishi warna kuning dengan nopol DA8123JL ditemukan disembunyikan di rumah anak pelaku yang lokasinya cukup jauh dari kediaman pelaku. Kapolres Banjarbaru AKBP Pius 10 Febri Aceng Loda mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, pelaku mencoba menghilangkan jejak dengan merubah bentuk truk. Jadi pada saat terjadi tabrakan, persis titik tabraknya di bumper bagian ataupun ban bagian kiri. Nah, kemudian korban langsung terjatuh dan korban langsung meninggal dunia. Kemudian korban yang satunya terpental sekitar 3 meter tapi mengalami luka ringan. Kemudian tersangka ini pada saat terjadi tabrakan itu tidak langsung berhenti ataupun menolong korban, tetapi langsung melarikan diri. Jadi ketika kita sampai di TKP cuma ada korban, kemudian korban kita larikan ke rumah sakit, kemudian dalam perjalanannya meninggal dunia. Sementara pelaku Suryansah mengaku alasan melarikan diri karena takut diamuk warga di lokasi kejadian. Kita tabrak itu panik dan takut, jadi panik takut. Tapi melarikan dirinya masih di kampung, langsung di rumah kami di kampung. Oh gitu. Tapi kenapa setelah beberapa kejadian itu kok nggak langsung mau sampaikan ke keluarga? Kan korban orang Cempaka juga. Situasinya belum ini ya, takut sama pihak keluarga korban ya. Atas perbuatannya, pelaku Suryansah dijerat dengan pasal berlapis
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat 4, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga orang lain meninggal dunia, dan Pasal 312 dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan, tidak menolong korban dengan kurungan maksimal 12 tahun. Ya, saudara, pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Desa Ulang Loksado pada 30 Mei 2025 berhasil diringkus polisi. Pelaku sempat melawan ketika dilakukan penangkapan. Tim gabungan Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan bersama Resmob Ditreskrim Polda Kalsel pada 17 Desember 2025 sekitar pukul 7 pagi berhasil meringkus seorang pria berinisial ARD di sebuah rumah dalam hutan, wilayah Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana ARD merupakan tersangka dari kasus penganiayaan yang menyebabkan korban atas nama Jumaidi usia 40 tahun warga Desa Ulang, Kecamatan Loksado meninggal dunia dengan kepala terputus. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 30 Mei 2025 di Dusun Bangkawan, Desa Ulang Loksado. Melalui konferensi pers Polres Hulu Sungai Selatan Senin siang, disampaikan bahwa kejadian bermula pada pukul 22.30 ketika korban menerima kabar bahwa ayahnya terlibat perselisihan dengan sejumlah orang. Korban bergegas berangkat sambil membawa senjata tajam, ditemani saksi Dino menggunakan sepeda motor untuk menuju tempat ayahnya dikabarkan berada. Belum sampai di tujuan, korban bersama saksi bertemu sejumlah orang yang salah satunya adalah tersangka ARD. Beruntung waktu itu saksi berhasil kabur, namun sempat melihat tersangka menebas bagian dada korban. Hingga pagi Sabtu 31 Mei, korban sudah ditemukan tak bernyawa. Lokasinya di ASD. Ya. Rencana tidak lanjut melakukan rekonstruksi perkara, melakukan penyelesaian berkas perkara, sudah pasti. Menangkap DPO atas nama Juhar, anak dari Reta, satu lagi DPO-nya. Ya, kami juga masih menerima apabila ada informasi tentang keberadaan Juhar ini. Ya, kami juga sedang mencari juga. Ya, sebenarnya kita tidak tinggal diam. Ya, pelan-pelan kita cari. Kita bukan tidak mau naik ke atas. Kalau naik ke atas tidak ada orangnya, buat apa? Kan seperti itu. Dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas kegiatan penangkapan ini yang dilakukan kepada keluarga kami. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Polres Adendes dan ada teman-teman dari Banyumas juga. Jadi kami mengharapkan dan kedepannya semoga beberapa yang belum tertangkap semoga secepatnya tertangkap, Pak. Setelah beberapa bulan mengumpulkan informasi dari para saksi, kerja keras aparat akhirnya membuahkan hasil dengan meringkus tersangka ARD di rumahnya di atas bukit wilayah Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun medan yang dilalui kawasan hutan dan memakan waktu berjam-jam menuju lokasi, dan pelaku juga sempat melawan aparat dengan senapan angin, namun akhirnya bisa ditangkap dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan. Tersangka telah dijerat pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Kini aparat masih memburu satu pelaku lainnya yang sudah berstatus DPO, inisial JU. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar mencatat kasus narkotika sepanjang Januari hingga 22 Desember 2025. Sebanyak 155 perkara dengan 185 tersangka. Dari total pengungkapan tersebut, barang bukti sabu-sabu yang telah diamankan lebih dari 20 kg dengan nilai ekonomis diperkirakan mencapai 40 miliar rupiah. Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar merilis hasil pengungkapan kasus narkotika sepanjang Januari hingga 22 Desember 2025. Tercatat sebanyak 155 kasus dan total 185 tersangka dengan mayoritas terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu hingga total barang bukti mencapai lebih dari 20 kg.
Khusus pada periode November hingga Desember 2025, Satres Narkoba Polres Banjar kembali mengungkap 20 perkara narkotika dengan 22 orang tersangka dan barang bukti sabu-sabu seberat lebih dari 60 gram. Polisi memperkirakan total nilai ekonomi sabu-sabu yang berhasil digagalkan peredarannya ini mencapai 40 miliar rupiah. Pengungkapan ini juga dinilai mampu menyelamatkan sekitar 2.500 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Narkotika Polres Banjar selama 1 tahun terakhir melakukan penegakan hukum sebanyak 155 laporan polisi. Dan tersangka 180 orang. Kemudian ada pun barang bukti yang disita selama 1 tahun terakhir yaitu sabu-sabu seberat 20.019 gram. Jenis sabu ini maupun jenis yang lainnya ini bisa dinilai dengan uang kurang lebih 40 miliar rupiah. Tak hanya sabu-sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa lebih dari 100 butir pil ekstasi, 650 butir psikotropika golongan 4, serta obat keras berbahaya jenis Karnopen dan Dextro, lebih dari 2.000 butir. Polres Banjar menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi demi menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, dan laporan hari ini disampaikan Aibda Muhammad Rifani dari Satlantas Polresta Hulu Sungai Tengah. Baik, terima kasih. Dengan saya Aibda Muhammad Rifani dari Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Tengah. Hari ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang 3 Pos Pelayanan Pantai Hambawang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari arah Kota Barabai menuju arah Kota Banjarmasin terpantau ramai dan lancar. Dari arah Amuntai menuju arah Banjarmasin pun terpantau aman dan lancar. Begitu pula sebaliknya, dari arah Kota Banjarmasin menuju Barabai maupun Amuntai, situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Dan diprediksikan akan terjadinya peningkatan arus lalu lintas di jam 17.00 WITA, dikarenakan bertepatan dengan pulang kerja kantoran serta kegiatan masyarakat yang lainnya. Dan saya melaporkan untuk kejadian laka lantas menurut data ISMS dalam 1 minggu terakhir yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 2 kejadian dengan 4 korban luka ringan dan total kerugian sebesar Rp7.050.000. Kami informasikan bahwa saat ini Polres Hulu Sungai Tengah sedang melaksanakan operasi Lilin Intan 2025 yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Kami informasikan juga bahwa saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan pemutihan pajak kendaraan sampai tanggal 31 Desember 2025. Ayo, segera manfaatkan kesempatan membayar pajak tanpa dikenakan denda dan dengan datang ke kantor Samsat atau Samsat keliling yang rutin dilaksanakan di 3 titik, yaitu 1. Pasar Birayang, Kecamatan Batangalai Selatan pada hari Senin. Yang kedua, Pantai Hambawang, Kecamatan Labuan Amas Selatan pada hari Selasa. Yang ketiga, Pasar Kambat, Kecamatan Pandawan pada hari Rabu. Dan kami menghimbau untuk seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati di jalan, gunakan helm SNI baik kendaraan roda 2 dan sabuk pengaman bagi kendaraan roda 4. Cek kendaraan sebelum digunakan, patuhi peraturan yang berlaku, ikuti arahan petugas yang ada di lapangan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. 4x4 sama dengan 16, sempat tidak sempat, marilah kita tertib berlalu lintas. Demikian yang dapat disampaikan dengan saya Aibda Muhammad Rifani dari Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Tengah. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat.
Beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kak, kalah ikan mata. Woi, kata harus aku main ikan nira. Ampian dia sudah. Cupu. Gua belajarin dulu. Ada harta lu main. Mau kemir lah. Maaf, duitnya aku sudah. Cupu. Habis uang mah. Oi. Suara apa tuh? Aku di bawah sini nah. Di bawah sini. Kenapa bisa bepandir? Mimpi kah aku Nio? Ikam jangan buang sampah sembarangan. Buang aku ke tempat sampah. Botol bisa bepandir, ada jelas. Nah, menantang. Kawanan, bantu aku. Kita serang nah. Kenapa? Untung mimpi aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, ratusan jemaah 5 Rajab dari luar pulau mulai memadati pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kedatangan mereka merupakan perjalanan spiritual untuk menyambut momen 5 Rajab di Sekumpul. Ratusan jemaah 5 Rajab terus berdatangan melalui pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Jemaah datang dari berbagai daerah di luar pulau seperti Jawa dan Sumatera. Didominasi oleh orang dewasa, orang tua, ibu-ibu hingga anak-anak. Setibanya di pelabuhan, para jemaah terlihat mengenakan tanda pengenal dan langsung diarahkan oleh petugas serta relawan. Perjalanan jauh yang mereka tempuh untuk menyambut rindu kepada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Anwar, salah satu jemaah asal Jambi, mengaku ini merupakan tahun ketiga ia hadir. Menurutnya dari tahun ke tahun jumlah jemaah terus meningkat. Ia pun mengapresiasi kesigapan para relawan dalam melayani dan membantu jemaah. Kami dari Jambi, khususnya di kota Kuala Tungkal, sangat terkesan sekali melihat antusias saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Banjarmasin dan Martapura khususnya. Alhamdulillah dengan menyiapkan segala fasilitas, baik makan, kendaraan, dan segala macam. Kami ada kendala sedikit perjalanan dari Jambi menuju Palembang, itu macetnya luar biasa. Kemarin perjalanan kurang lebih 7 jam hanya dapat kurang lebih 3 kilo. Sebenarnya Palembang Jambi itu untuk waktu normalnya paling lama 8 jam. Kemarin kami sampai lebih 12 jam baru nyampe dari kota Jambi ke Palembang, itu yang macet. Setelah masuk Palembang, tol itu udah lancar, alhamdulillah. Sementara anggota relawan Muhammad Yusrian Nur memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah jemaah yang datang melalui pelabuhan Trisakti tahun ini. Sebab momentum 5 Rajab bertepatan dengan momentum Nataru serta libur anak sekolah. Puncaknya insya Allah mungkin di sekitaran tanggal malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Minggu. Kami dari posko itu kami menyiapkan minum dulu lah untuk posko. Ada kesehatan, juga ada snack, dan kami antar kalau yang tidak mempunyai armada untuk penginapan gratis. Nanti kami koordinasi dengan penginapan gratis di Martapura, di Sekumpul, di mana mereka akan ditempatkan. Para jemaah diimbau untuk tetap tertib, menjaga keselamatan dan memperhatikan kondisi kesehatan, mengingat cuaca yang tidak menentu dalam beberapa hari terakhir. Berikut perakiraan cuaca esok hari Rabu 24 Desember 2025. Informasinya akan disampaikan perakirawan Utari Randiana dari Stasiun Meteorologi Samsudinor, Banjarmasin.
Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Rabu 24 Desember 2025 bersama saya Utara Diana, perakirawan Stasiun Meteorologi Samsudin Nur Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perkiraan dinamika atmosfer terkini, bibit siklon 93S yang saat ini telah tumbuh menjadi siklon tropis Grand aktif di Samudra Hindia Selatan Bengkulu, bergerak ke arah barat menjauhi wilayah Indonesia. Serta terdapat pola sirkulasi siklonik di utara Kalimantan yang menarik massa udara basah dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menuju wilayah Kalimantan, sehingga secara umum dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, bagian selatan dan barat dalam beberapa hari ke depan. Angin lapisan 3000 feet secara umum bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 25 knot. Selanjutnya untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Kemudian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari, secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan ringan hingga sedang di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tabalong. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Keadaan ini membaik untuk perakiraan cuaca pada malam hari, di mana cuaca diperkirakan berawan di semua kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Sementara pada dini hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun masih terdapat peringatan dini banjir pesisir atau ROB untuk wilayah muara Sungai Barito dan perairan Kota Baru. Sobat Cuaca, selanjutnya kita sampaikan informasi prospek cuaca mingguan untuk wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku mulai tanggal 24 hingga 30 Desember 2025. Secara umum, angin di wilayah Kalimantan Selatan pada satu pekan ke depan dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca secara umum dalam satu pekan ke depan, cuaca harian diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologis yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalanan licin dan tergenang, pohon tumbang maupun sambaran petir dan kilat. Serta diharapkan selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian update perkiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, Kabupaten Banjar kembali menghadirkan inovasi promosi budaya dan pariwisata melalui film layar lebar berjudul Saru 2 yang resmi tayang di bioskop akhir pekan tadi. Film ini mengangkat kekayaan budaya lokal serta keindahan alam Riam Kanan sebagai daya tarik utama. Kabupaten Banjar kembali memperkenalkan kekayaan budaya serta pesona wisatanya melalui film layar lebar berjudul Saru 2 yang sudah resmi tayang di bioskop. Film ini menjadi media promosi budaya Banjar dengan menampilkan tradisi lokal, nilai kehidupan masyarakat, serta panorama wisata alam Riam Kanan yang dikenal akan keindahannya. Cerita film ini dikemas secara ringan dengan sentuhan komedi khas daerah sehingga mudah diterima dan dinikmati oleh berbagai kalangan. Melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banjar dan studio film, karya ini diharapkan mampu memperkuat identitas budaya lokal, sekaligus menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Banjar. Salah satu yang paham dengan membuat film, khususnya di studio, dan tentu di dalamnya bukan hanya wisata yang diperkenalkan, tetapi juga makna dari adegan-adegannya. Seorang anak yang tentu
mempunyai harapan besar, menginginkan ayahnya itu hadir. Tapi ayahnya merantau cukup lama sampai ketika seorang ibunya meninggalkan dia. Tetapi di dalamnya perjuangan itu juga dirasakan oleh anak itu, sehingga anak yang bungsu dan juga anak tuanya mendapatkan kesuksesan di 15 tahun yang datang. Film Saru 2 menjadi bagian dari strategi promosi pariwisata Kabupaten Banjar dengan dukungan anggaran sebesar 200 juta rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjar. Kehadiran film Saru 2 diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam memperkenalkan budaya serta potensi wisata Kabupaten Banjar ke tingkat yang lebih luas. Dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional, puluhan anak penyandang disabilitas mengikuti fashion show dengan mengenakan kain khas Kalimantan Selatan, sasirangan. Kegiatan ini bertujuan mewadahi ruang ekspresi bagi anak-anak disabilitas. Dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional, puluhan anak penyandang disabilitas mengikuti fashion show dengan mengenakan kain khas Kalimantan Selatan, sasirangan. Kegiatan ini berlangsung penuh semangat dan menjadi ruang ekspresi bagi anak-anak disabilitas untuk menunjukkan rasa percaya diri mereka di hadapan publik. Berdasarkan pantauan antusiasme peserta terlihat jelas. Satu persatu anak disabilitas melangkah di atas panggung di salah satu kelas model di Banjarbaru. Memamerkan busana sasirangan dengan senyum dan gestur, Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan atau PIK Poltats Kalsel, Sigit Bayu Adi mengungkapkan, peringatan Hari Disabilitas Internasional ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi, sehingga setiap individu memiliki potensi yang sama untuk berkembang. Dirinya berharap agar masyarakat semakin terbuka, inklusif, serta memberikan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Kami ingin menunjukkan bahwa anak-anak kami itu mampu, anak-anak kami itu bisa, dan tentunya mampu bisa tidak ada artinya kalau tidak ada dukungan dari semua lapisan masyarakat. Kami lebih yakin bahwa anak kami akan tumbuh kembang dengan baik-baik saja dan menjadi pribadi yang mandiri, hebat, dan bahagia. Hari disabilitas inilah sangat mendukung untuk anak-anak kita yang memang ada berkebutuhan khusus. Nah, dalam acara kayak gini kan membuat kita lebih semangat kayak gitu. Nah, jadi sebagai orang tua itu ada happy, jadinya kan bikin anak kita happy juga, lebih ke penerimaan sih. Bersyukur banget kayak gitu nah dengan ada acaranya seperti ini. Kegiatan semakin meriah ketika sejumlah anak disabilitas juga turut menampilkan bakat yang mereka miliki. Tak hanya fashion show dan bakat, momen ini juga tercipta saat anak-anak disabilitas memberikan bunga kepada orang tua masing-masing. Perguruan Karate Shokaido Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan pesat dalam waktu singkat. Sebagai cabang olahraga yang baru dibentuk di Kalimantan Selatan, Shokaido Kalimantan Selatan telah membuka 5 cabang baru sekaligus memperkuat pembinaan atlet menuju level nasional hingga internasional dengan latihan bersama melakukan ujian dan untuk karateka sabuk hitamnya. Sebanyak 74 karateka Shokaido Kalimantan Selatan mengikuti latihan bersama di Stadion Indrasari Kabupaten Banjar, sekaligus mengikuti ujian dan sabuk hitam yang dilaksanakan dengan standar ketat dan berjenjang sebagai bagian dari penjagaan mutu perguruan. Meski terbilang baru di Kalimantan Selatan, Shokaido Kalsel telah intens mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai event kejuaraan. PLT Ketua Umum BP Shokaido, Shihan Asri Ajhari, mengatakan PB Shokaido menilai pertumbuhan ini sebagai sinyal positif bagi masa depan pembinaan karate di Kalimantan Selatan. Perkembangan organisasi dinilai sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem latihan. Shokaido komitmen untuk siap meraih prestasi di setiap kejuaraan multi-event nasional bahkan internasional. Cepat prosesnya gitu. Kemudian juga kita lihat orang-orangnya berdedikasi tinggi, ya. Dan juga
pengalaman mereka juga sudah banyak di karatean gitu. Jadi kita percaya pada mereka untuk menunjukkan karate di Kalsel gitu. Kita di Sokkaido ini akan menjaring juara-juara atlet di Kejurnas nanti itu akan berangkat kejuaraan dunia setiap tahunnya, yaitu SKIP, Shotokan Karate International Federation. Jadi setiap juara kejurnas kita anggap itu talent scoutingnya untuk yang berangkat mewakili PB Sokkaido di Kejurnas Porki dan mewakili PB Sokkaido di kejuaraan internasional. Untuk tahun depan kita akan berangkat ke Turki. Dengan terbentuknya kepengurusan dan cabur baru di Banua, Kalimantan Selatan, pengurus serta para karateka Sokkaido Kalimantan Selatan menargetkan atlet-atlet terbaiknya tampil di kejuaraan nasional hingga internasional, sekaligus memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai pusat pembinaan karate di Indonesia. Ya, saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azani, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Terhampar sebuah permata tersembunyi, Kalimantan Selatan, sebuah harta yang tak ternilai, anugerah yang harus kita jaga bersama. Karena keindahan ini rapuh, dan mereka bergantung pada kita.